Selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pada malam hari ini. Sebelum kita mengawali saat teduh ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami akan menerima sabda-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami sehingga kami memahami sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu KWJ Maranatha yang terkasih, pada malam hari ini kita akan merenungkan bagian sabda Tuhan dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian sabda Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, banyak orang di dalam hidup ini nampak terbeban berat ya. Bahkan ketika dia beribadah pun kelihatan ekspresinya yang terbeban berat. Di dalam berdoa pun begitu. Kenapa begitu? Mungkin bisa dijawab, ya bisa dimaklumi, karena hidup ini banyak masalah. Hidup ini banyak tantangan, rintangan, kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang sulit dipenuhi. Ada sakit penyakit, ada ancaman bahkan, dan ada berbagai resiko yang harus dihadapi. Ya, betul. Tapi yang jadi masalah, yang kita lihat dalam hidup ini apakah hanya masalah-masalah? Apakah hanya tantangan-tantangan? Apakah tidak ada hal yang lain yang dapat kita lihat? Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes 15, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya selain persoalan-persoalan di bumi ini, di dunia ini, orang percaya, orang yang sudah lahir baru, itu juga melihat sisi lain, yaitu kerajaan Allah. Apa? Dia melihat kemuliaan Allah, dia melihat janji-janji Allah, dia melihat kebenaran-kebenaran Allah. Dia melihat penghiburan, penguatan dari Allah, firman Allah. Jadi bukan hanya masalah-masalah ya. Ini yang seringkali membuat banyak orang, termasuk orang Kristen, akhirnya hidupnya menjadi semakin terbeban, karena yang dia lihat itu hanya masalah-masalah. Bahkan ketika berdoa pun justru yang dilihat bukan Tuhan. Ketika berdoa itu yang dilihat adalah setumpuk masalah yang ada di hadapannya. Padahal ketika seseorang itu melihat kerajaan Allah, dia akan melihat janji-janji Allah. Dia akan melihat bahwa masalah-masalah kita itu ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan janji-janji Allah. Ternyata Allah yang campur tangan dalam kehidupan kita itu akan membuat segala sesuatu itu akan baik-baik saja. Memang kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berjuang dan sebagainya. Tapi semuanya itu akan berakhir dengan baik, dan kita akan melakukannya dengan damai. Ini salah satu hal yang penting yang membuat orang Kristen tetap bertahan. Di dalam nasihat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, 1 dikatakan bersukacitalah senantiasa.
Ya, memang kita sedang menghadapi persoalan yang berat, tetapi kita tidak sendiri, ada Tuhan. Dan ketika kita kehilangan sukacita, ketika kita mulai tidak puas dengan Tuhan, ketika kita mulai kecewa terhadap Tuhan, disitulah iblis mendapatkan tempat yang empuk untuk menggiring kita kepada tindakan-tindakan dosa. Hati-hati, jangan biarkan hati kita itu tenggelam di dalam kepahitan. Itu awal daripada dosa. Sehingga surat Filipi pasal 4 sempat dikatakan 2 kali diulang itu, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Ya. Ada Tuhan kok, dan bukan Tuhan yang diam. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kita tidak bisa hanya mengandalkan daging, apalagi mengandalkan perasaan. Ya, kadang-kadang kita terlalu baper, apalagi mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepinteran. Tapi doa, menghubungkan dengan Tuhan, berdoa, berdoa, dan berdoa. Ya, sebab ketika kita berdoa, kita ini dirangkul oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Ketika kita berdoa, malaikat-malaikat itu juga menemani kita. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Ya karena segala hal itu sudah dikendalikan oleh Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, walaupun awal-awalnya pahit. Mengucap syukur berarti kita mampu melihat kebaikan Tuhan, sekalipun itu di tengah-tengah kepahitan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan menolong. Hanya seringkali kita justru merasa tidak puas dengan Tuhan, bahkan berpikir buruk tentang Tuhan. Tuhan tidak menepati janjinya, Tuhan terlambat, dan sebagainya. Mengapa kita sulit melihat kebaikan Tuhan? Karena mungkin kita jarang membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan banyak sekali janji-janji, banyak sekali ungkapan-ungkapan, dan Tuhan tidak pernah bohong. Dan itu terjadi. Jadi yang kita lihat bukan sisi yang di dunia ini saja, tapi sisi Tuhan. Nah, siapa yang bisa melihat sisi Tuhan adalah yang bisa melihat kerajaan Allah. Siapa yang bisa melihat kerajaan Allah adalah mereka yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah lahir baru. Siapakah itu? Mereka yang percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Ada badai datang, percaya pada Allah, badai pasti berlalu. Ada hujan, percaya hujan pasti reda. Hujannya begitu deras, aku menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan, mempercayakan. Sederas apapun hujan ini, Engkau tetap menolong. Ini yang membuat kita bisa bersukacita. Karena itu, dua hal yang harus terus-menerus supaya kita terhubung dengan Tuhan: tetap berdoa dan tetap mendengarkan firman-Nya. Firman itu jangan hanya sambil lalu saja, tapi kita percayai dan kita mempercayakan kepada Tuhan. Ini sumber kekuatan orang Kristen itu di sini. Sehingga ciri-ciri orang yang bisa melihat kerajaan Allah adalah satu, adalah orang yang senantiasa bersukacita. Kemudian juga orang yang senantiasa bisa bersyukur di dalam segala hal. Berbicara tentang orang suci, kadang-kadang kita membayangkan yang muluk-muluk ya. Orang suci adalah orang yang tidak pernah makan ini, tidak pernah melakukan itu.
Sederhana saja. Ada salah satu rumusan yang dipakai seorang teolog. Orang yang hidup kudus adalah orang yang senantiasa bersyukur, melihat kebaikan Tuhan dan mempercayakan diri pada kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, sebesar apapun masalah kita, masalah kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berkat Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika kita nanti melihat rekaman hidup kita bisa malu sendiri. Ternyata karya Tuhan yang begitu besar kita abaikan begitu saja hanya karena masalah yang sebetulnya kecil. Kok kecil toh Pak? Oh, masalah yang saya hadapi besar. Di mata kita mungkin besar, tapi bagi Tuhan masalah kita tidak apa-apanya. Mari kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Ajar kami untuk tetap bisa mempercayai firman-Mu. Masuk nalar atau tidak, kami ingin percaya dan ingin berserah kepadamu. Biar kami dapat senantiasa bersukacita dan bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.